Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 221101020027. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video kali ini saya akan membahas tentang filsafat umum. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang hakikat filsafat. Pengertian filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, terdiri dari dua kata, philos dan sophia. Philos artinya mencari atau mencintai, dan sophia kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi bisa dikatakan filsuf yaitu orang yang sedang mencari kebijaksanaan dan berusaha mendapatkannya. Filsafat menurut tokoh-tokoh filsuf. Yang pertama, Plato mengatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, Aristoteles, ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga, Al-Farabi, ilmu pengetahuan tentang alam, maujud, dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Yang keempat, René Descartes, kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Yang terakhir, Immanuel Kant, ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan. Kemudian yang kedua ada ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat ialah segala sesuatu lapangan pemikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak, tidak terlihat. Filsafat sebagai induk ilmu-ilmu lainnya, pengaruhnya masih terasa. Kemudian ada filsafat secara ontologi. Ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup, tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Yang kedua ada filsafat secara epistemologi. Epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan. Epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Yang ketiga ada filsafat secara aksiologi. Aksiologi mempelajari tentang manfaat atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Yang keempat ada filsafat secara metafisika. Metafisika pada masa Yunani kuno dikatakan sebagai ilmu mengenai yang ada dalam dirinya sendiri. Dengan metafisika, orang ingin memahami realitas dalam dirinya sendiri. Metafisika bertugas mencari kedudukan yang individual itu untuk konteks keseluruhan. Yang ketiga, perbedaan dan hubungan antara filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat agama. Pengertian filsafat ilmu sendiri merupakan telaah secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan yang mengenai hakikat ilmu. Filsafat agama merupakan pemikiran reflektif yang mendalam dan kritis terhadap masalah krusial keagamaan atau iman. Kemudian, perbedaan antara filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat agama. Filsafat ilmu pengetahuan membahas tentang nilai-nilai ataupun hakikat ilmu itu sendiri, yang ditinjau dari aspek keilmuan yang lebih banyak membahas tentang ilmu pengetahuan secara objektif dan rasional. Sedangkan filsafat agama cenderung membahas tentang bagaimana cara kita memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai keagamaan yang bertujuan agar kita menyadari bahwa sehebat apapun pemikiran manusia tetap memiliki batasan. Kemudian hubungan antara filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat agama. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini ditunjukkan pada kesamaan tujuan keduanya, yaitu sama-sama mencari kebenaran dengan menggunakan cara berpikir reflektif dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta di dunia kehidupan untuk mengetahui banyak persoalan. Yang keempat ada filsafat barat klasik dan alirannya. Disebut filsafat klasik karena falsafah yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat.
sampai kira-kira selama 2000 tahun. Para filosof klasik muncul berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filosof aliran sofisme. Kemudian ada macam-macam aliran pendidikan aliran barat, yaitu yang pertama aliran progresivisme, yang kedua aliran esensialisme, yang ketiga aliran imperialisme, yang keempat aliran rekonstruksi. Yang kelima, filsafat barat pada abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan ini adalah zaman di mana filsafat berfungsi sebagai alat untuk pembenaran atau justifikasi ajaran agama. Zaman ini sering dinamakan abad kegelapan filsafat karena filsafat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan gereja ditolak. Banyak buku-buku filsafat zaman Yunani kuno yang ditemukan kembali di zaman ini, tetapi banyak di antaranya yang diberangus karena dinilai pemikiran kaum kafir. Pada saat itu tidak dimungkinkan adanya temuan ilmiah yang bertentangan dengan ajaran gereja. Yang keenam adalah filsafat Renaissance dan modern. Renaissance adalah era kelahiran kembali ilmu pengetahuan, sastra, dan seni setelah periode panjang kemunduran dan stagnasi budaya abad pertengahan. Renaissance dimulai di Italia sekitar 1350, kemudian menyebar di seluruh Eropa setelah 1450 dan berlangsung sampai sekitar 1620. Periode ini juga dilihat sebagai masa peralihan yang menjembatani kesengajaan antara abad pertengahan dan peradaban modern. Dimulai dengan masa Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi. Pembawaan terpenting yang kelihatan dalam filsafat Renaissance itu antroposentrismenya. Pusat perhatian pemikiran itu tidak lagi kosmos seperti zaman kuno, atau Tuhan seperti abad pertengahan, melainkan manusia. Mulai zaman modern inilah manusia yang dianggap sebagai titik fokus dari kenyataan. Yang ketujuh ialah idealisme, realisme, rasionalisme, dan kritisme. Pengertian idealisme sendiri adalah aliran filsafat pendidikan yang mengatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran adalah ide. Aliran ini merupakan lawan dari realisme, di mana idealisme menganggap bahwa segala bentuk realita adalah manifestasi ide. Sedangkan realisme ialah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesandaran akal. Realisme merupakan salah satu pemikiran aliran klasik yang disandarkan kepada Aristoteles. Kemudian rasionalisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional realistis. Kemudian kritisme. Kritisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Filsafat kritisme adalah paham yang mengkritik terhadap paham rasionalisme dan paham empirisme, yang mana keduanya paham tersebut berlawanan. Yang terakhir ialah filsafat umum yang berisi tentang empirisme, positivisme, pragmatisme. Aristoteles berpendapat bahwa aliran empirisme adalah sebuah aliran yang pemikirannya lebih mengarah pada pengalaman yang diperoleh dari panca indera melalui observasi, penyelidikan, dan pengamatan. Sedangkan positivisme mengembangkan paham empirik dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif, yaitu ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur melalui beberapa eksperimen secara cermat dan teliti. Kemudian pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan pada manfaat yang diberikannya. Pragmatisme digolongkan sebagai salah satu aliran filsafat abad ke-19 dalam sejarah filsafat barat.